Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rudy Channel. Alhamdulillah kali ini saya mendatangi lagi pondok pesantren di daerah Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tapi jangan lupa sebelum saya menyampaikan berbincang-bincang dengan Pak Kiai, jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari Rudy Channel. Mari kita lanjut lihat profil pondok pesantren Bina Insan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Rudy Channel. Sebelum saya berbincang-bincang dengan Kiai, sebelumnya Anda subscribe dulu, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya. Alhamdulillah hari ini saya silaturahmi lagi dan terus silaturahmi ke pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, atau bahasa pesantrennya adalah ngalap berkah gitu ya. Nah, kali ini saya berada di pondok pesantren Bina Insan Kamil, yaitu tepatnya di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, alhamdulillah saya sudah bersama dengan pimpinan pondok pesantren Bina Insan Kamil, dan nanti kita akan berbincang-bincang dan kita ingin cari ilmu dari beliau, dan kita bagaimana bisa mendapatkan hikmah dari seorang kiai. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Bina Insan Kamil, yaitu Kiai Haji Usman Sudrajat. Nah, beliau ini saya ingin sejarah sedikit ya dari saya. Beliau ini adalah satu liting dengan saya. Beliau ini alumni pondok pesantren Darul Qolam. Kita keluarnya sama, makan liwetnya sama, ya ngantrinya sama di dapurnya. Dah sama. Dan tapi alhamdulillah beliau ini sudah mandiri bikin pondok, dan mudah-mudahan kita doakan beliau menjadi istiqomah. Oke, kita lanjut sekarang berbincang-bincang langsung dengan Pak Kiainya. Begini Pak Kiai, saya ingin nanya Pak Kiai. Oke Pak Kiai, saya ingin menanyakan nih sama Pak Kiai Usman Sudrajat, apa sih sejarah pondok pesantren Bina Insan Kamil ini bisa berdiri di Desa Gempol Sari dan diprakarsai oleh Pak Kiai? Itu sejarahnya gimana tuh Pak Kiai? Biar semuanya yang di luar sana kita bisa mengambil hikmah ya. Mudah-mudahan di luar sana ingin jadi kiai atau ingin punya lembaga pendidikan. Gimana Kiai? Silakan. Sejarah singkatnya, ya. Waktu itu saya karena langlang buana istilahnya pekerjaan dari bandara ke Pertamina. Ketika itu ada teguran lewat mimpi, itu alhamdulillah almarhum selalu hadir dalam mimpi saya, yaitu almarhum Kiai Haji Arif. Subhanallah ya. Di sela-sela mimpi saya selalu menyempatkan hadir untuk ziarah ke makam beliau. Itu seminggu sekali, seminggu dua kali tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, dari situ timbul lagi, mimpi lagi, dan akhirnya kenapa tidak saya ingin ngebangun atau membentuk suatu lembaga yang dimana lembaga ini
saya khususkan untuk anak-anak yatim. Awalnya untuk anak-anak yatim. Nah, awalnya untuk anak-anak yatim. Dari mimpi almarhum Kiai Haji Ahmad Repi Arif, pemimpin pondok pesantren, itu saya mau tanya nih, mimpinya mimpi apa itu? Mimpi pertama itu, anak-anak apa ya? Iya. Mimpinya pertama itu nggak hadir dalam pengajian kitab dan saya dicari, pas dicari, kemana aja kamu? Oh gitu ya. Terakhir mimpi itu saya kalau nggak salah ditempeleng pakai kitab sama ibunda. Oh, sama istrinya Pak Kiai. Sama istri kalau Ibu Indo, Iya, Ibu Haja Indo. Indo. Nah, terakhir saya ngobrol dengan beliau itu di Latansa kira-kira dua tahun yang lalu. Ya. Saya curhatan apa yang saya rasakan pada yang saya mimpikan waktu itu dan alhamdulillah sampai saat ini saya jalankan, yaitu masalah malam Jumat saya baca surat-surat itu karena amanat beliau dan sampai sekarang saya jalanin. Oke. Tadi Pak Kiai ngomong bahwa awalnya dibuka ini untuk kaum anak yatim ya. Itu kenapa harus anak yatim atau? Nah, di sini karena banyaknya pendidikan di sini baik sanawiyah maupun SMP. Rata-rata di sini mayoritas anak yatim itu terbengkalai. Iya, terbengkalai. Terbengkalai. Ya, saya ada di hati bagaimana caranya untuk merekrut atau mengumpulkan anak-anak yatim kita sekolahkan. Alhamdulillah, subhanallah. Dari situ saya berpikir, alhamdulillah mimpi itu terus. Ya. Mimpi itu terus hadir, yaitu almarhum. Ya. Saya kapanpun saya mimpi pasti malamnya ziarah. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 10 tahun. 10 tahun. Sekarang anak yatimnya kurang lebih 39. Subhanallah. Jadi sudah 39 orang anak yatim dan sudah 10 tahun apa pondok pesantren Bina Insan Kamil ini. Oke. Ada dari Bandung, dari Lampung, dari Serang, dari Cilegon. Ya. Ada waktu itu dari pindah dari Gontor juga. Ya. Oke. Nah, waktu mendirikan pondok pesantren ini kan tidak ujuk-ujuk seperti sekarang udah ada gedung segala macam. Ya. Bahkan beliau ini pernah sharing ya. Saya juga saya kaget beliau jadi kiai loh. Dulunya ini ya nakalnya luar biasa ya. Saya nih teman beliau kuliahnya juga di Bandung ya bareng. Wah, dan nakal dah nih kiai ini dulu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, beliau sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren. Nah, Pak Kiai, itu bikin pondoknya gimana? Karena dulu pernah cerita sama saya sampai Pak Kiai ini meneteskan air mata untuk mendirikan pondok pesantren ini. Begitu susahnya dan segala macam, itu apakah Pak Kiai langsung punya uang atau gimana itu? Ya, jadi sejarah singkat bangunan itu hanya modal motor air-king. Oh, modal motor air-king. Motor air-king itu saya jual kalau nggak salah 6.200.000. Ya Allah. 6.200.000, 4 juta saya belikan laptop, 2 juta saya buat surat-surat. Nah, dari situ ya saya pelan-pelan dengan teman-teman saya curhat, entah dari media maupun silaturahmi. Ya. Teman-teman nggak ada yang percaya. Oh, iya. Teman-teman nggak ada yang percaya ya curhat sama teman-teman dia karena dia ya begitulah dulu ya. Gimana terus. Masalah teman-teman, apalagi teman kerja, teman Darko. Ya. Nauzubillah kagak percaya. Dulu kan ada julukan namanya kumis gitu. Nggak mungkin si kumis kayak itu. Ya alhamdulillah. Iya. Dengan ketidakpercayaan saya selalu dalam hati ngusap, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya tercapai sampai sekarang dengan modal 6 juta. Sekarang alhamdulillah sudah memiliki luas lahan itu kurang lebih 1 hektar. Alhamdulillah. Dari awal 300 meter. 300 meter dari awal. Nah. Murid pun ada 4. Oh, murid pertama ada 4? Ada 4, guru 12, bingung. Muridnya 4, gurunya terlalu banyak ya? Nggak gajian 9 bulan. Oh, nggak gajian 9 bulan. Ya Allah, luar biasa begitu ikhlasnya Ustadz ini. Oh, gitu sejarah di awal. Terus sejarah ada lagi Pak Kiai? Yang paling saya ini, waktu itu karena saya banyak anak yatim di sini, ya ekonomi pun seperti ini, ya apa adanya waktu itu. Kita punya anak, sampai mau jajan pun kita berpikir 2 kali. Ini untuk anak saya apa anak yatim, sama-sama punya anak gitu. Oh iya. Ini anak sama aja. Iya. Ya akhirnya semuanya untuk anak yatim. Subhanallah. Waktu itu sampai saya ya Allah dari
ya itulah. Iya. Kita nggak bisa sampai sepanggung merasakan seperti itu. Iya. Perjalanan langkah itu penuh dengan selawat, penuh dengan bismillah, bismillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus alhamdulillah saya selalu minta kepada Allah. Iya. Tidak kemanapun saya tidak ada selain hanya kepada Allah. Alhamdulillah saya selalu minta ridho, ikhlas. Dan waktu itu saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang tempat ini dirahmati oleh Allah, besarkan. Ya Allah. Kalau memang tidak, hancurkan dengan jalan apapun. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Subhanallah. Pemirsa, luar biasa ya. Pak Kiai, dari sejarah yang singkat ini, kita nggak bisa lama-lama ini. Nanti ada sesi-sesi berikutnya. Kita bisa memetik hikmah yang luar biasa dari Kiai ini, dari yang malang melintang dari pondok pesantren, kemudian nakal-nakal sedikit gitu ya. Kemudian Allah memberikan jalan untuk memperjuangkan ya, yaitu dengan salah satu dakwahnya dengan lembaga pendidikan pondok pesantren. Dengan melalui mimpi almarhum. Ya, dengan awalnya itu melalui isyarat mimpi Kiai Pondok Pesantren Darul Qolam almarhum Kiai Haji Ahmad Refi Arif. Kemudian akhirnya hati beliau nih Pak Kiai Usman Sudrajat ini memulai muncul lah untuk dakwah di bidang lembaga pendidikan. Dan ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Akhirnya kelembutan hati beliau, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala, dengan semua yang ada itu akhirnya juga tercapai, dan sekarang sudah 1 hektar lebih gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Sudah hektar lebih. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan. Motivasi apa gitu? Ya, saya dari kemarin saya bilang sama Pak Kiai itu. Orang yang mendirikan pondok pesantren itu adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa gitu. Orang gila baru lah gitu loh. Ya. Karena mereka ini adalah 24 jam ngurusin santrinya dengan segala problem dan resikonya, dan bukan hanya santri yang dia harus hadapi, tetapi adalah keluarga, masyarakat, kemudian yang lainnya. Nah, makanya saya mengatakan kiai-kiai itu adalah orang-orang hebat. Nah, saya mau nanya nih Pak Kiai, motivasi apa sehingga ini adalah jalan yang terbaik, jalan yang harus diistiqomahkan, sehingga Pak Kiai mendirikan pondok pesantren, dakwahnya lewat lembaga pendidikan pondok pesantren. Itu apa motivasi yang paling, apakah dari orang tua, apakah karena memang motivasi sendiri, atau apa gitu Pak Kiai? Motivasi sendiri. Motivasi sendiri ya. Itu gimana tuh Pak Kiai? Dari keluarga ya ada beberapa lah. Cuman saya kuat melalui mimpi dan itikat saya, kenapa saya nggak bisa, orang bisa. Oh Ya. gitu. Ya. Orang ya anggaplah cukup saya berbicara dengan Allah gitu ya. Ya Allah, saya harus bisa seperti ini. Dan saya mohon bimbingannya, entah dari mimpi, dari apa. Dan saya selalu semangat. Subhanallah. Itu motivasi tertinggi itu. Ya. Jadi karena memang inilah jalan terbaik gitu. Ya, karena udah perjalanan kita udah merasakan ya, dari kontraktor kayak gimana, kerja di bandara gimana, bahkan di Pertamina seperti apa. Ya ujung-ujungnya hanya untuk orang Cina. Oh gitu ya. Ya, jadi ya, terus bagaimana caranya kita ini maaf kita Muslim, tapi kita punya di bawah ini ada yang punya orang tua. Bagaimana caranya? Terutama saya terdetak atau terdik dengan anak-anak yatim. Ya, subhanallah. Jadi banyakkan anak yatim itu banyak tidak kita perhatikan, hanya memperhatikan ketika bulan puasa, ketika Idul Adha. Iya, gitu doang ya. Iya, bagaimana kadang yang pertama itu karakteristik. Iya. Banyak kan nggak ada bimbingan orang tuanya, jadi karakternya bebas lah gitu. Iya. Nah, motivasi pertama itu anak-anak yatim. Anak yatim. Oke, pemirsa. Jadi inilah motivasi yang paling terdalam dari Pak Kiai Usman Sudrajat, bahwa beliau ini punya motivasi sendiri dari perjalanan hidupnya. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, ini memang motivasi yang tinggi yang sering dibicarakan oleh orang lain. Ternyata Pak Kiai juga punya motivasi itu. Kalau orang lain bisa untuk berdakwah, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara dan agama, kenapa Pak Kiai nggak bisa? Itulah motivasi tertinggi. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah karena ingin memberikan keberkahan buat anak-anak yatim. Memang betul ya, kita ini kadang-kadang anak-anak yatim itu cuma hanya pada waktu lebaran-lebaran aja gitu loh. Padahal pendidikannya juga butuh diperhatikan ya Pak Kiai ya. Bagaimana dia bisa belajar di pondok pesantren. Oke Pak Kiai, terakhir nih karena udah azan.
kenapa harus pondok pesantren? Kenapa tidak lembaga yang lain? Kenapa Pak Kiai harus pondok pesantren? Kenapa enggak SMA atau umum segala macam itu? Kenapa Pak Kiai? Karena pondok ini kita apa ya? Ingin merekrut kita harus punya tempat. Ya tetap kita jalurnya jalur pendidikan. Ya, ya. Nah, pendidikannya seperti apa? Ya, saya berkaca kepada Darul Qalam waktu ya, karena di sana sanawiyah, mungkin sekarang ada SMP. Ya. Di sini juga ada sanawiyah dan negeri banyak karena di sini di lingkungan pendidikan semua rata-rata negeri. Nah, saya buatlah di sini SMP. Oh, gitu. Dan SMP-nya itu SMP plus ya, plusnya kita tanamkan di 2 tiap hari alhamdulillah. Ya. Terus di bahasa kita pelan-pelan Bahasa Arab, bahasa Inggris bahasa ya? Arab, bahasa Inggris. Nggak jauh dari kurikulum Gontor dan Darko. Oh, nggak jauh dari kurikulum Darul Qalam dan Gontor ya. Oke gitu pemirsa. Jadi kita sudah berbincang-bincang karena ini kita udah sholat asar. Dan mudah-mudahan kita doakan ya Kiai Utsman Sudrajat itu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudian diberikan kekuatan untuk membimbing para santri-santrinya dan ustadz dan ustazahnya, dan mudah-mudahan pondok pesantren Bina Insan Kamil ini yang ada di Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang ini bisa berkah, bisa maju dan menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara dan agama. Itu saja dari kami. Terima kasih Pak Kiai atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa mondok itu adalah keren, nggak mondok nggak keren. Itu saja sebelum kita menyelesaikan, jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.